Patut bersyukur dan berbahagia bagi para guru yang telah mencapai nilai ambang batas atau telah mencapai passing grade di dalam seleksi P3K tahun 2021. Sesuai apa yang telah diupayakan oleh pihak Kemendikbudristek sekaligus apa yang menjadi perjuangan dari Komisi 10 DPR RI bahwa para guru yang sudah mencapai passing grade dapat prioritas di seleksi P3K tahun 2022 ini tanpa harus tes lagi sehingga tinggal mengikuti alurnya hingga proses penempatan. Dalam sosialisasi peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 Dirjen GTK Iwan Syahril telah menjelaskan hal tersebut dengan detail. Mari kita simak penjelasan beliau berikut ini. Baik, nah dengan latar belakang itu maka izinkan saya untuk kemudian menjelaskan 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 berdasarkan Permenpan RB 20 tahun 2022. Ada 3 jenis mekanisme seleksi. Pertama adalah penempatan yang lulus passing grade. Yang kedua, seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan yang ketiga adalah seleksi tes. Mari saya jelaskan dulu satu-satu, nanti akan saya elaborasi di slide berikutnya. Penempatan yang lulus passing grade, yang mekanisme yang pertama, ini adalah untuk semua guru-guru kita yang sudah lulus nilai ambang batas atau sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan di pemerintah daerahnya. Jadi ini sekali lagi untuk guru-guru yang sudah lulus nilai ambang batas atau passing grade. Ini ada sebesar 193.000 sekian tadi. Dan ini kita selesaikan ini dulu menjadi prioritas pertama. Jika masih tersedia formasi di Pemdanya, sekali lagi kan akan bergerak sesuai dengan konteks pemerintah daerah, maka akan dilakukan mekanisme yang kedua. Mekanisme yang kedua, ini adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini untuk dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, dan yang akan menjadi fokus pada seleksi mekanisme kedua ini adalah PHK2, jadi ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Deputi, Pak Alex, dan juga guru honorer yang terdaftar di Dapodik selama 3 tahun minimal, jadi artinya masa kerja sudah minimal 3 tahun. Jika masih tersedia formasi, maka dilakukan seleksi yang ketiga, yaitu seleksi tes, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, dan ini akan diikuti oleh guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata kuncinya ini adalah yang panah sebenarnya, jika masih tersedia formasi. Jadi untuk bisa, ini nggak otomatis masing-masing Pemda akan melakukan, karena kalau tidak ada formasi berarti 1 sudah selesai, 2 tidak bisa dilakukan. Tapi kalau masih tersedia formasi di 1, maka dilakukan mekanisme kedua. Jika masih ada formasi di 2 masih tersisa di pemerintah daerah tersebut, maka kita lakukan yang ketiga. Jadi itu tanda panah yang di bawah itu menjadi kunci dari jalannya mekanisme, terutama yang kedua dan ketiga. Kalau yang ke-1 kita akan langsung lakukan, tapi yang kedua dan ketiga itu memang sangat berdasarkan kepada ketersediaan formasi dan harapan kita formasi ini akan terus dimaksimalkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Lanjut, saya akan elaborasi satu-satu. Nah, untuk mekanisme yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, ada 193.000 lebih guru yang telah memenuhi nilai ambang batas.